Ada tetangga yang ngomong ngapain cewek sekolah tinggi-tinggi jugaan nanti di dapur gitu. Tapi ambisiku lebih kuat daripada omongan mereka. Saya Lino Verlin, lulusan Bangkit. Sekarang saya bekerja sebagai website developer di Bali untuk bantu keluarga di desa. Saya dari Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kebanyakan orangnya tuh bekerja sebagai petani. Ibu saya seorang petani cabai. Pas saya dapat beasiswa teknik elektro di Bali, ya senang banget dong. Bapak ibu bangga banget. Lalu tiba-tiba pandemi datang. Penjualan cabai ibu saya menurun drastis. Ditambah bapak sakit. Putus asa sih, tapi rasanya nggak mau nyanyain usaha yang udah dilakuin sama keluarga saya. Dari situ saya mulai coba nyari-nyari kerjaan. Setelah tanya-tanya, ternyata saya harus punya skill yang nyata. Suatu hari, dosen saya menginfokan ada pelatihan gratis, namanya Bangkit. Saya lihat websitenya, ternyata Bangkit itu partnernya dari perusahaan-perusahaan besar, jadi saya memutuskan untuk daftar. Waktu belajar cloud computing seperti IT automation, architecting, Python optimization, memang diajarin sama ahlinya langsung. Dari Bangkit itu kita juga diajarin untuk bikin resume yang bagus, terus wawancara yang bagus. Terus karena di Bangkit itu ada job fair, di akhir acaranya saya ikutan aja ngelamar. Besoknya pas wawancara, pertanyaan yang dari Bangkit itu ada yang keluar, jadi saya lebih gampang untuk menjawabnya. Akhirnya saya diterima jadi full-time website developer. Pas gajian pertama, bapak saya senangnya bukan main. Beliau bilang, biasanya orang tua yang ngasih ke anak, sekarang anak yang ngasih ke orang tua. Lino Verlin yang dulu, anak dari desa, kurang percaya diri. Lino Verlin yang sekarang lebih percaya diri karena punya banyak skill. Selamat pagi! Di hari yang cerah ini, saya Cendekia Lutfiata Nazalia dari Institut Teknologi PLN, lulusan Bangkit Angkatan 2021, bergabung dengan teman-teman sekalian dari kantor Google di Jakarta. Selamat datang di acara pembukaan Bangkit 2022. Sebuah program kesiapan karir dari Google, GoTo, dan Traveloka untuk Indonesia. Kami kembali hadir sebagai bagian dari Studi Independen Bersertifikat atau SIB Kampus Merdeka tahun ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Disatukan oleh spirit Bangkit, kita di sini tentu excited dan penasaran. Seperti apa serunya program pengembangan talenta yang telah melahirkan lebih dari 2.500 lulusan ini. Apa yang baru dari program Bangkit di tahun 2022 dan apa pula dampaknya untuk Indonesia? Yuk temukan jawabannya lewat kata sambutan dari Ibu Muriel Makarim selaku Head of Brand Marketing Google Indonesia berikut ini. Terima kasih Cendekia. Selamat pagi dan selamat datang di acara pembukaan Bangkit 2022. Semoga semua yang hadir hari ini tetap sehat dan semangat di tahun yang baru ini. Saya Muriel Makarim, Head of Brand Marketing di Google. Perkenankan saya untuk menyapa para undangan hari ini. Yang terhormat jajaran Ditjen Diktiristek Kemdikbud Republik Indonesia, pimpinan industri dan PIC dari GoTo, Traveloka, dan Diptek, Bapak Ibu Rektor, PIC, dan dosen dari perguruan tinggi mitra dan semua kampus se-Indonesia, para fasilitator dan kontributor Bangkit 2022, rekan-rekan media, dan tak lupa adik-adik peserta Bangkit 2022 yang saya banggakan. Menyaksikan negara kita selama ini, saya sangat optimis. Indonesia mempunyai kekuatan utama, yaitu talenta digitalnya, yang siap mengawal perubahan besar untuk Indonesia. Jumlah talenta ini pun kami harapkan kian bertambah. Salah satunya dari Bangkit, program dari Grow with Google yang kali ini sudah memasuki tahun ketiga. Kami bersama founding partners lainnya, yaitu GoTo dan Traveloka, mendesain dan menyelenggarakan program Bangkit secara seksama untuk mencetak talenta digital Indonesia yang berkaliber tinggi. Dan sejak tahun lalu, Bangkit dipercaya menjadi salah satu program andalan Kampus Merdeka. Tahun ini, Bangkit akan kembali hadir untuk 3.000 mahasiswa dan mahasiswi terbaik yang berkomitmen tinggi untuk membangun dirinya dan Indonesia. Selamat untuk Anda, para mahasiswa yang telah lolos seleksi ketat dan terpilih
dari 63.000 pendaftar Bangkit 2022 se-Indonesia. Angka ini naik 60% dari pendaftar tahun lalu. Sungguh antusiasme yang luar biasa. Kami juga bangga, mayoritas peserta tahun ini berasal dari kota kecil dan menengah. Dan lebih dari 25% di antara peserta tahun ini adalah perempuan. Kami melihat perbedaan yang signifikan dari peserta Bangkit yang tidak kami temukan di program lain, yaitu daya juang dan kegigihannya. Selama 6 bulan ke depan dan 900 jam pembelajaran, para peserta ditempa untuk menguasai kurikulum machine learning, mobile development, dan cloud computing yang komprehensif. Kami antusias bahwa 1 dari 3 peserta machine learning tahun ini adalah perempuan. Tak hanya juga pelatihan di bidang teknologi, mahasiswa juga akan mendapatkan pelatihan soft skills dan bahasa Inggris untuk profesional. Jika bersungguh-sungguh, Anda bisa lulus dan meraih kesempatan ujian sertifikasi global dari Google dan mendapat pekerjaan via Career Fair. Semua kami berikan tanpa biaya. Tahun lalu, 2.250 mahasiswa telah lulus dari Bangkit. Sebagian di antaranya mengambil ujian Google dan 67% berhasil meraih sertifikasi. 87% lulusan yang telah bekerja juga mengkonfirmasi bahwa program ini membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bangkit telah mengubah hidup para lulusannya. Salah satu cerita yang membuat saya bangga dan sangat terinspirasi adalah cerita Lino, lulusan kami asal Sempu, Banyuwangi, yang videonya kita saksikan bersama di awal acara. Saya yakin akan banyak Lino-Lino lainnya yang mengikuti Bangkit tahun ini dan siap untuk maju dan mengembangkan kemampuan mereka. Program Bangkit tahun lalu juga telah mengentaskan 7 calon startup menjanjikan. Dari bidang lingkungan hidup, membantu teman-teman difabel dan UMKM, sampai smart city yang kami harapkan dapat berkembang ke depannya dan membantu masyarakat luas. Semua ini bisa berjalan lewat dukungan matching fund dari Kedai Reka Kemdikbudristek Dikti. Salah satunya, calon startup dari Bangkit adalah Bacara dari kampus ITHB. Aplikasi penerjemah bahasa isyarat ini membantu meningkatkan kualitas hidup para difabel bisu dan tuli. Ada pula Jagawana dari UGM yang menjaga kelestarian hutan lewat perangkat IoT. Inovasi berbasis machine learning mereka mampu memberikan sinyal bahaya tentang adanya pembalakan hutan secara liar. Luar biasa ya. Tahun ini, selain proyek Capstone, kami juga menawarkan opsi tugas akhir lainnya yang tak kalah menarik. Tim siswa bisa terjun langsung memecahkan masalah perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Banyak sekali perusahaan mitra yang sudah mengantri untuk mendapatkan bantuan problem solving dari siswa dan siswi Bangkit. Tak lupa, kami juga ingin berterima kasih pada lebih dari 500 kontributor yang akan memberikan waktunya untuk mengajar dan menjadi mentor di Bangkit 2022. Sebanyak 60% dari para kontributor ini berasal dari berbagai industri. Tanpa instruktur dan mentor dari perusahaan dan universitas, tidak mungkin program Bangkit bisa berjalan dengan baik. Tahun ini, para alumni Bangkit juga tidak ingin ketinggalan. Mereka ingin membantu para adik-adiknya untuk bisa mengikuti program Bangkit dengan baik dan bersemangat. Untuk itu, sudah ada 120 alumni terbaik Bangkit yang terpilih menjadi fasilitator untuk para peserta tahun ini. Selamat bertugas untuk semua, dan terima kasih untuk kontribusinya. Semoga Google bisa terus bekerja sama dengan Kemdikbudristek Dikti, Universitas Mitra, dan juga perusahaan mitra untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Terakhir, buat adik-adik peserta Bangkit 2022, bersiaplah untuk menapaki babak baru, pengalaman belajar yang unik yang bisa mengubah hidupmu. Never settle for less, lakukanlah yang terbaik yang kamu bisa. Terima kasih Ibu Muril atas sambutannya. Seperti yang disampaikan, berkat dukungan penuh Ditjen Diktiristek, Bangkit menjadi program perdana Kampus Merdeka yang telah melatih dan menghasilkan ribuan lulusan andal. Bicara mengenai lulusan, sesi berikut ini tidak boleh Anda lewatkan.
Kali ini Profesor Nizam selaku Dirjen Diktiristek akan berbincang langsung dengan 2 orang teman saya lulusan berprestasi dari tahun 2021. Siapa saja mereka dan bagaimana kisah inspirasinya? Yuk kita simak bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Insan Dikti, Sobat Merdeka yang berbahagia. Hari ini kita mendapat tamu istimewa yang nanti akan saya perkenalkan. Dan sebelum itu saya ingin menyampaikan terima kasih pada Mbak Cervia yang sudah memberikan waktu untuk podcast pada hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada seluruh mitra program Bangkit. Ada Google, ada GoTo, ada Traveloka, Diptech, dan juga tentu 15 perguruan tinggi, para pimpinan perguruan tinggi, para rektor yang mendukung program Bangkit ini sehingga di tahun 2021 kita menghasilkan 3.000 mahasiswa mengikuti program Bangkit. Dan 2.500 diantaranya telah menyelesaikan dan luar biasa sekali hasilnya. Sekarang hari ini kita akan berjumpa dengan 2 dari 2.500 alumni Bangkit, yaitu bersama saya hari ini ada Mas Farel dan Mbak Syifa. Silakan Mas Farel memperkenalkan diri. Oke, halo selamat pagi Pak Nizam. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Farel, Ketua Tim Narati yang sebelumnya menjalankan inkubasi dengan Google dan Dikti. Selamat pagi Pak Nizam, perkenalkan saya Syifa, lulusan Machine Learning Bangkit 2021. Saat ini bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Luar biasa. Jadi Mas Farel sebagai salah seorang ketua tim dari 15 tim terpilih. 15 tim ini dipilih dari 600-an tim yang diseleksi. Dari 15 tim terpilih ini, Mas Farel adalah salah satu ketua timnya yang luar biasa sekali dari tim Naratik. Nah, saya akan mulai dengan Mbak Syifa ya. Mbak Syifa ini istimewa karena menemukan Bangkit dengan perjalanan yang luar biasa sekali. Nah, Mbak Syifa, saya dengar dulunya Mbak Syifa ini pernah 3 tahun jadi pengemudi ojol ya, ojek online. Gimana ceritanya Mbak Syifa bisa menjadi driver ojol? Benar Pak Nizam, meski kondisi ekonomi keluarga saat itu sedang tidak stabil, tetapi orang tua selalu mendukung saya agar tetap berkuliah. Karena itu, saya putuskan untuk bekerja sambil menempuh pendidikan S1 saya, Teknik Informatika di Universitas Bakri. Saya menjadi driver ojek online, mitra Gojek sejak 2017. Setiap hari saya harus berangkat pukul 5 pagi agar bisa mendapat beberapa orderan di daerah Bekasi menuju Jakarta. Itu baru saya bisa berangkat ke kampus, melakukan kegiatan perkuliahan, lalu setelah itu saya melanjutkan pekerjaan kembali. Syifa, terus gimana ceritanya kamu daftar ke Bangkit? Saya menemukan Bangkit di tahun keempat studi saya, Pak. Waktu itu saya udah mulai memikirkan bagaimana rencana masa depan saya. Sebelumnya saya nggak pernah punya kesempatan buat belajar di dunia informatika. Lewat Bangkit, saya ingin cari ilmu sebanyak-banyaknya, agar dapat bermanfaat untuk kedepannya. Waktu itu saya pilih Machine Learning Bangkit, dan alhamdulillah saya keterima saat itu. Saat itu saya bertekad untuk belajar bersungguh-sungguh dan push diri saya untuk bisa. Lewat Bangkit saya yakin saya bisa mengubah pola dan kebiasaan belajar saya. Saya nggak mau menyia-nyiakan kesempatan. Saya ingin ubah masa depan saya menjadi yang lebih baik. Nah, sekarang setelah kamu ikut Bangkit, apa transformasi yang terjadi pada dirimu? Tentu skill saya di bidang machine learning. Setelah 900 jam belajar di Bangkit dengan bimbingan para praktisi langsung industri Indonesia, hasilnya sangat memuaskan. Saya mendapatkan sertifikat TensorFlow Developer dari Google. Oke, jadi luar biasa. Saya ucapkan selamat Mbak Syifa ya. Kemdikbud saat ini kan memang kita mendorong betul ya adik-adik mahasiswa untuk mendapatkan kompetensi-kompetensi baru yang tadinya belum diperoleh di perguruan tinggi. Nah ini Syifa yang sudah mengikuti program pelatihan TensorFlow. Apa sekarang saran kamu dan tips kamu untuk adik-adik mahasiswa yang di tahun 2022 ini akan mengikuti program Bangkit? Salah satunya ikutan simulasi-simulasi ujian, Pak. Ini juga salah satu persiapan ujian dari Bangkit. Dan tentunya coba belajar mengelola waktu karena belajar itu perlu diprogram.
Apalagi Bangkit juga mengajarkan saya time management. Dulu saya suka banget menunda pekerjaan, sekarang jadi lebih bisa mengatur waktu. Yang jelas, Bangkit mendorong saya untuk berani mencoba dulu dalam hal apapun. Jangan takut, intinya harus try first. Selalu dari Bangkit, alhamdulillah saya dipercaya menjadi IT Manager di Trapo Indonesia. Wow, luar biasa sekali. Nah, sekarang setelah kamu bekerja, apa tanggung jawab kamu sekarang di tempat kerja kamu? Ceritakan. Saat ini saya bertanggung jawab untuk melakukan monitoring, menangani proyek, melakukan pelaporan, serta menjalankan trial and testing terhadap software, Pak. Kalau nggak ikutan program Kampus Merdeka ini dan dukungan dari orang terdekat saya belum tentu berada di titik seperti ini. Luar biasa. Jadi ini insan dikti sekalian, kita melihat salah satu contoh dari Syifa yang mengikuti program Microcredentials Bangkit dan melalui kompetensi baru yang diperolehnya langsung masuk ke dunia kerja. Ini sangat penting, kalian harus tetap percaya diri, membangun masa depan melalui kompetensi-kompetensi baru yang bisa kalian peroleh dari seluruh program Kampus Merdeka. Oke, kita sudah mendengar dari Syifa, cerita yang luar biasa. Nah, cerita yang tak kalah menarik juga akan kita dengarkan dari Farel. Farel adalah ketua tim dari 15 tim terpilih program Bangkit yang mendapatkan pendanaan dari Google dan Kedereka Dikti. Gimana Farel ceritanya ini? Naratik. Ya, mungkin bisa saya mulai dari mungkin permasalahan yang kami angkat dulu ya. Nah, jadi kita tuh melihat nih bahwa secara umum masyarakat tuh masih kesulitan dalam membedakan mana batik tulis, batik print, batik cap. Nah, kemudian juga belum ada nih kayak validator dari batik-batik asli Indonesia. Nah, kemudian juga dari para home industry batiknya atau produsen batiknya itu bisa dibilang mereka sudah cukup berumur. Nah, jadi cukup kesulitan juga nih buat ngikutin perkembangan teknologi. Sehingga mereka juga hingga saat ini tuh mayoritas masih berjalan secara tradisional bisnisnya. Dan mereka kesulitan dalam mendigitalisasi bisnis. Nah, dari pengalaman kami tim Narati yang sebelumnya itu kita juga sudah sempat ngobrol-ngobrol nih dengan para pelaku home industry batiknya. Nah, beberapa dari mereka juga mengatakan nih bahwa semisal dalam industri batik ini kalau tidak ada pendongkraknya secara digital, kemungkinan besar itu dalam 5 tahun ke depan chance untuk punah itu akan semakin terasa. Nah, itu benar-benar masalah banget nih kita lihat. Nah, oleh karena itu Narti hadir sebagai end-to-end batik platform di mana kami mengombinasikan kearifan lokal dengan teknologi melalui ekosistem digital yang kita kembangkan di mana para produsen batik dari berbagai daerah ini bisa terhubung langsung dengan para konsumennya gitu. Nah, dari situ ide tersebut selama proses di Bangkit kemarin ya kita pitching, kemudian mendapat komentar dari para panelis. Nah, dari situ akhirnya kita bisa berhasil terpilih menjadi top 15 dari sekitar 400 tim ya dari tim yang ada di Bangkit, sehingga kita mendapatkan pendanaan dan inkubasi pada program ini selama 6 bulan seperti itu. Oh, luar biasa. Jadi kamu manfaatkan AI, machine learning untuk ini melestarikan warisan budaya ya? Iya betul. Jadi karena ini juga tadi belum di-mention ya. Jadi kita juga mengembangkan ini nih. Salah satu produk kita namanya Naralens. Nah, Naralens ini kita memanfaatkan teknologi AI, lebih tepatnya deep learning. Nah, mungkin teman-teman Bangkit juga tahu nih. Gitu. Nah, jadi lewat produk ini masyarakat bisa dengan mudah nih buat bedain mana batik tulis, batik cap, batik print, hingga juga terkait motif dari batiknya. Sehingga produk knowledge dari batik ini mereka juga dapat nih, karena sebenarnya dari balik motifnya itu kisahnya keren-keren banget sih gitu. Jadi ada narasi juga di balik informasi yang disajikan, misalnya ini kawung, ini iya betul barang rusak gitu. Jadi kita juga sediakan kayak storyline-nya gitu. Jadi orang-orang juga semakin tertarik. Oh ternyata batik-batik asli Indonesia tuh kisahnya sekeren ini tuh gitu. Nah dan dari Naralens ini juga sebagai validator keaslian batik Indonesia gitu. Nah selama kamu mengikuti program ini ada mentornya? Iya betul. Jadi selama program ini berjalan kita mendapatkan mentor itu ada dari Tokopedia dan juga ada dari Cleans. Nah mereka benar-benar bantu banget nih dari segi internal tim maupun pengembangan ide dan lain-lain. Nah kemudian
waktu itu tuh kita sempat kesulitan dalam mengembangkan model bisnis kira-kira yang cocok untuk Narati ke depannya itu seperti apa sih gitu. Nah akhirnya kita diskusi dengan mentor membahas terkait pengembangan bisnisnya, bisnis plan, kemudian product development-nya, kemudian bagaimana kita pitching yang baik pada para panelisnya seperti itu. Nah hingga akhirnya pun kita juga sempat melakukan pivot bisnis model sebanyak 2 kali dan itu benar-benar berkesan banget sih, jadi kayak muter otak banget lah waktu itu. Nah akhirnya kita ketemu nih bisnis model yang cocok dan ini yang kita terapkan sampai sekarang ini di Narati seperti itu. Nah, Farel, ini kan pendanaan dari Kederika dan Google sudah selesai ya? Iya betul. Lantas apa rencana kamu berikutnya? Oke, jadi untuk next plan-nya kita itu mungkin bisa kita bagi dalam posisi mungkin ada bagian eksternal dan juga internal ya. Nah, jadi secara eksternal itu kita juga bakal terus menjalin kolaborasi dengan para produsen batiknya ini dari berbagai daerah, terutama kita fokusnya itu untuk saat ini di Kota Pekalongan, Kota Jogja, dan Kota Semarang. Nah, kota-kota batik ya? Iya betul. Dan tidak lupa Solo juga termasuk. Iya iya. Nah kemudian kita juga terus bakal eksekusi bisnis strategi kita yang sudah kita rancang dan itu bakal kita iterasi, kita improve dari feedback yang kita dapatkan termasuk dari produk kita di mana masih berupa MVP. Nah, seperti itu. Jadi itu secara eksternalnya dan secara internalnya tentunya kita bakal memperkuat nih dari tim intinya dari Narati ini. Nah, sehingga kita itu kemarin juga mencoba untuk kita daftar program namanya Startup Campus itu yang diadakan oleh Ahmad Zaki Foundation. Dan alhamdulillah kita lolos dalam program itu seperti itu. Wow. Dan next ini bakal jadi Lanjut ini kampus merdekanya ya. Ibaratnya the next big thing dari Narati lah untuk tahun ini. Gitu. Baik, semoga sukses. Ya, amin. Terima kasih. Tapi harus tetap ulet ya, harus berani jatuh, berani bangun lagi. Sukses luar biasa. Jadi ini kita lihat Mas Farel dengan menginisiasi startupnya dan timnya ya, menginisiasi startup. Nah kalau Siva nih, Siva gimana nih rencananya? Saya mau terus mengupgrade wawasan saya, Pak, terutama soal kepemimpinan, agar saya bisa terus menjalankan tanggung jawab saya dengan baik sebagai seorang pemimpin divisi. Saya juga ingin beri sedikit inspirasi untuk sesama perempuan di bidang IT. Meskipun jumlah kita sedikit, nggak apa-apa. Jangan pernah berhenti berproses dan bercita-cita tinggi. Bagaimanapun sulitnya latar belakang kita, perempuan juga bisa gapai mimpi di dunia teknologi. Banyak perempuan hebat, artinya generasi berikutnya akan semakin hebat. Nah, luar biasa. Jadi Insan Dikti, kita lihat ya bagaimana dengan micro credentials, adik-adik ini menemukan dunia baru, kreativitas baru, dan inovasi baru, dan ruang yang sangat terbuka. Nah, sebagai penutup, mari kita tanyakan pada Siva dan Farel, apa harapan dari Farel dulu? Apa harapan Farel untuk program Bangkit ke depan? Oke. Mungkin sebelumnya saya ucapkan selamat ya ke teman-teman Bangkit semua yang sudah lolos dan bakal menjalani Bangkit pada tahun ini. Nah, jadi teman-teman pastinya perlu banget nih buat bersungguh-sungguh di program Bangkit ini karena di sini tuh ekosistemnya benar-benar kayak keren banget dan benar-benar saling support juga di dalamnya. Dan dari sini kita juga bisa mengembangkan skill, technical skill maupun soft skill juga. Nah, kemudian kita juga bisa membuka wawasan lebih luas nih terkait masalah yang ada di Indonesia itu seperti apa. Dan kita bisa kembangkan produk atau inovasi yang benar-benar memberikan impact terhadap Indonesia ini seperti itu. Dan tentunya dengan adanya program mentoring juga ini bakal memperluas networking kita seperti itu. Jadi tetap semangat semuanya. Luar biasa. Siva? Harapanku semoga teman-teman yang terpilih untuk belajar di Bangkit 2022 dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, supaya nanti teman-teman bisa memberikan dampak positif di bidang teknologi dan pendidikan di Indonesia. Baik, Insan Dikti, Sobat Merdeka yang berbahagia, jadi kita sudah mendengarkan 2 kisah inspirasional dari teman kalian, Mas Farel dan Mbak Siva. Dan mudah-mudahan itu menjadi inspirasi bagi Anda semua untuk menyiapkan masa depan melalui program-program Kampus Merdeka. Saya ucapkan terima kasih pada Siva dan Farel. Juga saya ucapkan selamat pada 3.000-an peserta Bangkit tahun 2021. Dan saya ucapkan selamat pada 3.000 peserta Bangkit tahun 2022.
Selamat untuk mengembangkan kompetensi Anda sekalian melalui program Micro Credentials, dibimbing oleh para mentor. Tunjukkan kreativitas dan inovasi kalian, tunjukkan semangat kalian untuk belajar, mendapatkan ilmu-ilmu baru, kompetensi baru yang aplikatif untuk memasuki dunia masa depan kalian. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh mitra dan juga pada seluruh perguruan tinggi yang telah bersama-sama mensukseskan program ini. Kampus Merdeka Indonesia Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, saya Tingki Lia, lulusan Bangkit 2021. Saat ini saya bekerja sebagai External Code Reviewer di Decoding Indonesia. Saya Adi, lulusan Bangkit 2021. Saat ini saya bekerja sebagai Data Science Fellow di Jakarta AI Research. Saya Bagusat Yamas, lulusan Bangkit 2021. Sekarang saya bekerja sebagai Data Scientist di Bisa AI. Halo, saya Dharma, salah satu lulusan Bangkit tahun 2021. Saat ini saya bekerja sebagai External Code Reviewer di Decoding. Halo, saya Alia, lulusan Bangkit 2021. Saat ini saya bekerja sebagai Culture Engagement Analyst Intern di CMB Niaga. Halo teman-teman semua, saya Arisno, alumni Bangkit program 2021. Saat ini saya menjabat sebagai CEO dari Jagawana dan juga saya bekerja sebagai Data Science di AI Tracking Working Group, sebuah tim riset dari Universitas Gadjah Mada. Halo, saya Tirsa, lulusan Bangkit 2021. Saat ini saya bekerja sebagai Mobile dan Cloud Developer di Nongsa Digital Park, Batam. Hai, saya Timotius, lulusan program Bangkit 2021. Saat ini saya berperan sebagai co-founder dan software engineer di Bacara, salah satu top 15 capstone project Bangkit 2021 yang menerima pendanaan inkubasi dari Dikti dan Google. Berkat Bangkit, saya dan tim telah membuat Jagawana, sebuah startup yang berfokus pada pencegahan penebangan ilegal yang mendapatkan pendanaan dari proses inkubasi Bangkit. Terima kasih Bangkit, kesempatan belajar selama 6 bulan yang saya peroleh berhasil mengantarkan saya menjadi lulusan dengan predikat distinction di Bangkit 2021. Bersama tim, saya bisa memberikan dampak di bidang kesehatan dengan membuat aplikasi deteksi dini penyakit demensia yang sudah tersedia di Play Store. Sekarang saya siap memberikan dampak di bidang kelautan Indonesia dengan machine learning, dengan menjadi bagian dari tim pengembangan AI untuk terumbu karang bersama BRIN dan juga LIPI. Saya telah berhasil tersertifikasi sebagai Google Associate Android Developer dan siap memberikan kontribusi terbaik di bidang teknologi untuk Indonesia dan dunia. Terima kasih Bangkit, sekarang saya resmi menjadi Certified TensorFlow Developer. Sekarang saya menjadi talenta digital dengan kemampuan unggul di bidang cloud computing dan siap memberikan dampak positif pada Indonesia. Bersama tim, saya bisa menciptakan sebuah produk aplikasi penerjemah bahasa isyarat Indonesia ke dalam bentuk teks dan suara secara langsung. Terima kasih Bangkit. Terima kasih Pak Dirjen, Farel, dan Syifa. Inspiratif banget ya sesi tadi, terutama tentang pengalaman dan manfaat yang dipetik dari proses belajar dan inkubasi proyek di Bangkit. Nah, saya juga mau share sedikit pengalaman saya. Setelah mengikuti program Bangkit Juni lalu, saya mendapatkan begitu banyak pelajaran berharga yang membantu saya menapaki karir di bidang tech industry. Saya diterima magang sebagai Android developer di BPKP, sebuah lembaga pemerintahan di Jakarta. Saya juga mendapatkan fellowship UI UX Design dari Narasi TV. Dan yang tidak kalah serunya juga, Februari ini saya mengikuti program Magang Merdeka. Moving forward, tentunya semakin banyak lulusan Bangkit seperti saya dan lulusan lainnya yang mewarnai dunia industri. Para undangan yang hadir di sini pastinya ingin tahu dong, bagaimana sih universitas dan industri melihat program ini? Apa harapan mereka untuk Anda para peserta Bangkit 2022? Yuk kita simak bincang-bincang dari para founding partners Bangkit dan mitra universitas yang akan dipandu oleh Mbak Dora Songko selaku program lead Bangkit. Terima kasih Cendikia, luar biasa sekali nih ya, nggak hanya narasumbernya, bahkan MC kita hari ini juga lulusan Bangkit yang berprestasi.
Selamat pagi semua, senang sekali kita bisa bertemu di acara pembukaan program Bangkit tahun 2022. Dan saya Dora Songko dari Google Indonesia yang akan memandu acara hari ini. Pagi ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh para mitra Bangkit yang luar biasa sekali dukungannya selama ini untuk program Bangkit. Saya mau nyapa dulu ya, kalau gitu di sini ada Ibu Monica Odang. Selamat pagi Ibu, selaku Chairperson Yayasan Anak Bangsa Bisa dan juga mewakili Goto. Kemudian yang kedua ada Bapak Albert. Selamat pagi Pak Albert. Pak Albert ini adalah co-founder dari Traveloka. Terima kasih atas kehadirannya Pak, selamat pagi. Dan yang ketiga adalah Bapak F. Asta Eka Dianto selaku Kepala Center for Independent Learning University of Indonesia atau Universitas Indonesia. Selamat pagi Pak, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Senang sekali nih rasanya kita bisa bertatap muka secara langsung seperti ini ya, karena selama ini kita cuma virtual ketemunya. Nah walaupun kita ketemu langsung gini ya, tapi tetap menjaga jarak aman karena protokol kesehatan harus tetap dijaga gitu ya. Kita kayaknya sudah berapa tahun ya, kalau sama Goto dan Traveloka sudah 3 tahun nih kita bersama-sama di Bangkit. Kalau sama Pak Asta sama UI kita udah 1 tahun ya Pak ya, sudah bermitra dari tahun lalu. Ini senang sekali akhirnya bisa bertemu dan saya juga mau menyapa nih Bapak Ibu sekalian juga undangan yang sudah ada yang hadir hari ini. Pertama saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Nizam, terima kasih banget Pak udah mau bincang-bincang bersama lulusan Bangkit. Dan pastinya tak lupa semangat pagi untuk seluruh peserta Bangkit 2022. Tulis di kolom chat dong yang hadir dari mana aja nih. Saya dengar dari Sabang sampai Merauke hadir hari ini ya. Luar biasa banget semangat anak Indonesia. Saya juga jadi nggak ragu nih Bapak Ibu. Pasti Indonesia bisa melaju pesat kalau talenta digitalnya keren-keren seperti ini. Nah berbicara tentang talenta digital ya. Saya ingin bertanya nih kepada Bapak Ibu yang hadir hari ini. Pertanyaan pertama saya hari ini adalah kenapa sih begitu semangat membantu atau mendukung Bangkit sejak awal nih tahun 2019 Bangkit diadakan. Kita semua ingin tahu kenapa sih latar belakangnya. Mungkin saya mau nanya ke Ibu Monica dulu, boleh ya Bu ya? Boleh. Gimana Bu? Goto sebagai satu grup ya memiliki kepercayaan bahwa teknologi itu memiliki peran yang sangat penting untuk bisa membawa perubahan yang baik untuk kehidupan jutaan orang. Dan itu terrefleksikan juga dari komitmen kita kepada customer kita ya, kita berusaha untuk mereka supaya bisa have a frictionless life, kepada mitra-mitra kita, partner kita supaya mereka bisa berpenghasilan lebih baik. Dan untuk Indonesia kita juga berkomitmen untuk bisa membantu berkontribusi supaya ekonomi di Indonesia bisa lebih berkembang. Dan itu kita lakukan melalui program-program pengembangan talent digital kami. Nah, di Goto sendiri kita ada beberapa program. Saya dari Yayasan Anak Bangsa Bisa, kita ada program Generasi Gigi. Gojek ada Go Academy, Tokopedia ada Tokopedia Academy. Semua bertujuan sama untuk mengembangkan talent-talent digital di Indonesia dan supaya anak-anak ini bisa berinovasi untuk membawa solusi gitu. Dan kami melihat Bangkit sebagai suatu program itu memiliki aspirasi yang sama. Tentunya dengan itu kami sangat-sangat semangat untuk bergotong royong, bisa bantu, berkontribusi sehingga kita bisa memajukan ekonomi digital di Indonesia. Iya. Jadi visinya sudah sama nih. Betul, ya Bu ya, kita sama-sama mau. Apalagi saat ini ya Bu, ketika kita lagi di recovery COVID gitu ya, dimana memang membutuhkan nih talent-talent ini lebih lagi ya. Betul. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Pak Albert mungkin boleh tanya nggak, kenapa sih selama ini udah 3 tahun nih mendukung program Bangkit? Jadi Traveloka sebagai lifestyle super app, kita selalu mengedepankan teknologi. Selain dari perkembangan produk, fitur, dan juga layanan, kita sebenarnya menyadari ya bahwa betapa pentingnya itu Traveloka itu untuk berkontribusi lebih besar, lebih banyak, dan lebih holistik lagi. Nah, dari salah satunya itu adalah perkembangan talenta digital di Indonesia ini gitu ya. Nah, kita ngelihat nih program Bangkit ini sebagai wadah ya bagi Traveloka untuk mencapai hal-hal tersebut, mengembangkan talenta digital di Indonesia yang terutamanya fokusnya di yang cloud, Android dan machine learning gitu ya.
Ya. Jadi itu sih ya. Iya, jadi ini saya senang dengarnya ya bahwa makanya cocok dan terus 3 tahun kalau di masa pacaran tuh lama ya Bapak Ibu ya. Sudah lama nih kita bermitra gitu karena ternyata visinya sama-sama ingin membangun talenta digital Indonesia dan memang ada kebutuhan itu yang kita lihat ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Sekarang kita beralih ke Pak Asta boleh ya. Sebagai informasi nih teman-teman untuk kita semua, ada 2 proyek terbaik dari Bangkit yang diinkubasi dari UI di tahun lalu gitu ya. Dan satu tim itu bergerak di bidang dietary assistance, ada satu tim lagi yang bidang respon pasca bencana. Jadi menarik banget. Nah makanya saya mau nanya kepada Bapak, kalau dari perspektif UI sendiri Pak, bagaimana sih dunia pendidikan tinggi ini melihat program Kampus Merdeka? Contohnya salah satunya seperti Bangkit. Manfaatnya seperti apa sih gitu ya di UI yang sudah dirasakan? Mungkin boleh. Iya, UI sendiri melaksanakan atau boleh dibilang aktif di dalam kegiatan Kampus Merdeka itu memang sejak dicanangkan 2020 dan saya pikir intensifnya itu memang 2021. Dan surprisingly perdananya memang Bangkit. Ya, barengnya Bangkit pertama, baik. Jadi kami melihat bahwa di dalam perkembangan apalagi memasuki era industri 4.0 itu kompetensi dari katakanlah talents ya itu atau dalam hal ini mahasiswa itu sebenarnya kan lebih terkait kepada keahlian-keahlian yang baru ya, bagaimana mereka bisa global thinking, bagaimana mereka bisa menguasai teknologi dalam waktu yang sangat singkat gitu ya dan kemudian bisa berkolaborasi. Nah, dari kemampuan mereka berinovasi dan berkolaborasi itu sangat-sangat menentukan. Jadi kami melihat bahwa Merdeka Belajar, apalagi Bangkit dalam hal ini, itu memegang peran penting untuk bisa mengakselerasi itu dan membantu pihak universitas untuk benar-benar memperkecil skill gap yang selama ini boleh dibilang sangat dinamis sebenarnya perkembangannya. Jadi kalau universitas mengembangkan kurikulum, kita butuh waktu 4 tahun untuk bisa mengevaluasi dan sebagainya. Tapi dengan adanya partnership, apalagi dalam bentuk Kampus Merdeka, itu kami yakin bahwa itu akan lebih cepat dan mahasiswa akan lebih up to date dengan perkembangan. Ya, jadi ada sinergi nih ya Pak ya antara universitas dan juga industri dan di situ dirasakan perbedaannya ya bahwa kalau sendiri sepertinya akan lebih lama gitu ya bukan lebih challenging tapi akan lebih lama. Sedangkan dibutuhkannya sekarang gitu ya Pak dan jadinya melihat sinergi ini UI juga merasa bahwa program seperti Kampus Merdeka dan Bangkit ini membantu juga ya akselerasinya. Oke, terima kasih super banget Pak Asta mendengar manfaat yang tadi Bapak sampaikan nih semoga tahun ini mahasiswa dan mahasiswi yang terpilih di Bangkit semakin bergelora nih Pak ya untuk lulus di Bangkit untuk usahanya karena ini komitmen yang tinggi sekali Ibu Bapak 900 jam yang harus mereka lalui ya. Jadi semoga dengan semangat para industri dan juga universitas mitra teman-teman di Bangkit bisa semakin semangat gitu. Nah, dari cerita Bapak tadi, ini kalau ngomongin skala 1 sampai 5 nih Pak ya. Kira-kira dari anak-anak di UI nih yang mungkin Bapak sering ketemu dan cerita sama mereka, katanya nih untuk lulus dari Bangkit skala 1 sampai 5, skalanya berapa nih Pak? Kalau dari sisi exciting and challenging, saya kasih poin 5. 5 Pak, paling akhir tuh ya Pak berarti ya, paling sulit nih kayaknya. Ya nggak juga dibilang sulit, tetapi mahasiswa itu engage. Ya, saya dengar bukan hanya dari mahasiswa, bahkan orang tuanya yang menceritakan. Anak saya dari pagi sampai malam itu di kamar online. Apa yang dilakukan? Mereka ingin jadi early achievers. Mereka ingin deliver dengan cepat. Ya, karena mereka ingin keep up dengan apapun progres yang diminta di situ ya, dan perform. Dan saya yakin dengan early achievers itu terus mereka punya motivasi karena melihat ada reward di belakang itu. Jadi apalagi sekarang saya lihat di kurikulum baru ini ada banyak sekali katakanlah ekstra atau optional topics yang ditawarkan yang justru akan sangat rewarding bagi mereka yang menjadi early achievers tadi. Gitu. Apalagi kalau terakhir katanya bisa sertifikasi bahkan. Dan saya yakin itu adalah sebuah motivasi yang besar ya buat mahasiswa untuk bisa benar-benar menjangkau itu karena begitu dia certified misalnya, apalagi Google certified, maka daya kompetisi mereka misalnya di dunia kerja maupun di nantinya ketika mereka terjun ke masyarakat itu akan jauh lebih tinggi. Jadi sebagai global talent ya kompetitifnya tinggi. Gitu. Baik, jadi bukan hanya anak yang semangat, orang tuanya juga semangat melihat anak-anaknya semangat ya.
Aduh seneng banget nih Pak dengarnya. Jadi buat para mahasiswa yang terpilih nih saat ini yang menonton, ingat pesannya Pak Asta ya. Semangat berjuang biar lulus ya, jadi achiever gitu ya. Dan biar mendapatkan manfaat lengkap juga nih dari mulai career fair dan juga mendapatkan token untuk ujian sertifikasi Google. Mantap sekali. Berikutnya saya mau bertanya nih ya. Mau diskusi nih mengenai dampak program pengembangan talenta ini dalam cakupan yang lebih besar nih Bapak Ibu. Indonesia sendiri kan sudah menjadi the biggest digital economic powerhouse di Asia Tenggara. Ini mungkin sering banget kita dengar ya. Dari aspek sosial ekonomi pun berangsur pulih. Semoga semakin baik ya, semakin membaik dari dampak pandemi ini. Nah, menurut Bapak Ibu yang ada di sini, talenta digital seperti apa sih yang dibutuhkan oleh industri di era recovery saat ini dan mungkin dibutuhkan oleh Indonesia gitu ya. Bagaimana program pengembangan talenta seperti Bangkit ini bisa menjadi apa ya? Memenuhi checklist gitu ya yang dibutuhkan oleh talenta digital dan kebutuhan industri terutama seperti apa. Mungkin saya mau mulai dari Pak Albert sekarang gantian ya Pak. Dari industri yang ada Bapak lakukan saat ini, industri teknologi ini, boleh nggak Pak? Kira-kira seperti apa sih yang dibutuhkan? Oke, kalau dari kami ngelihatnya sebenarnya ada dua ya, skill set ataupun kriteria yang kita butuhkan dari industrinya. Satunya itu adalah skill set secara umum, nah keduanya skill set secara pendukung ya. Nah apa yang saya maksud dengan skill set secara umum ini artinya skill set contohnya seperti talent yang mampu ya atau memiliki keinginan untuk belajar tools ataupun teknologi yang lebih baru dengan lebih cepat karena perkembangan kita ngelihatnya perkembangan teknologi itu di depannya itu sangat cepat. Nah kedua itu talent yang jeli terhadap tren maupun opportunity dari segi bisnis dan industri gitu. Nah terus selanjutnya itu talent yang berani mencoba dan beradaptasi bila diperlukan. Nah ini sangat dibutuhkan karena situasi kondisi di industri ini sangat dinamis ataupun bisa dikenal sebagai VUCA, ya. Artinya volatile, uncertain, kompleks dan ambiguous gitu. Jadi ini yang saya maksud dengan skill set secara umum gitu ya. Nah untuk skill set secara pendukung itu yang saya maksud itu adalah skill set seperti data dan software. Yang data itu seperti basic computing, basic statistik, logical ataupun systematic thinking, dan juga mengerti domain. Jadi domain knowledge-nya itu penting untuk data. Nah software itu seperti core programming lah seperti biasa Java, C++, Python, dan juga analytical thinking, troubleshooting, dan root cause analysis gitu ya. Jadi itu yang menurut kita penting dalam industri ini. Dan kami melihat bahwa program Bangkit ini sangat cocok untuk membina ini karena program-program atau materi-materi itu yang kita berikan itu adalah nyata, real ya, nyata. Proyek-proyek yang kita berikan itu nyata dari lapangan sehingga lulusan Bangkit ini bisa langsung terjun di dunia kerja gitu. Jadi kita ngelihat ini sangat fit terhadap kebutuhan industri. Nah ini seru ya, karena kalau ngelihat yang tadi Bapak sampaikan ya, kedua hal tadi ya, jeli, berani beradaptasi, dan juga ada part lainnya seperti data, software yang harus mereka tahu gitu ya. Juga tadi saya baru dengar nih VUCA ya Pak ya, volatile, uncertain,
kompleks dan ini benar-benar yang kita alami di dunia teknologi terutama ya Pak ya. Nah, aku jadi mau bertanya lebih lanjut nih ya. Bagaimana sih program Bangkit ini bisa membantu industri kan ya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tadi Ibu sebutkan. Nah, bahkan bisa mendorong inklusivitas, keberagaman dan kebersamaan serta persamaan di dunia IT. Ini juga yang banyak sekali diomongin ya kan, mungkin female in tech, untuk hal lainnya juga ada. Nah, kira-kira seperti apa Bu? Sebetulnya kan kalau kita ngelihat ya, potensi talent digital di Indonesia itu sangat-sangat besar. Tetapi selama ini kan memang fokusnya lebih banyak di Jawa ya. Jadi saya melihat program seperti Bangkit ini bisa memberikan kesempatan, bisa tap ya, terutama untuk anak-anak di seluruh Indonesia. Karena ini memberikan suatu akses gitu, memberikan akses, memberikan kesempatan, dan pada saat yang bersamaan memberikan motivasi kepada anak-anak di luar sana bahwa anything is possible. Dan kalau saya ngelihat kan Bangkit sendiri sebagai satu program mempunyai target terhadap female perempuan dan laki-laki partisipannya, dan ini juga dijaga. Jadi ini juga mendorong, memberikan kesempatan terutama mahasiswi-mahasiswi ya untuk lebih banyak berpartisipasi di dunia STEM gitu. Dan Bangkit juga saya lihat kan juga memberikan kesempatan meskipun backgroundnya itu non IT ya istilahnya, mereka juga bisa untuk mendaftar. Jadi menurut saya akses ini sesuatu yang sangat-sangat penting yang sebelumnya mungkin tidak bisa mereka rasakan atau mereka bisa dapatkan. Jadi menurut saya ini sesuatu yang luar biasa karena membuka kesempatan buat Indonesia juga untuk bisa melihat digital talent yang ada di luar sana gitu, dan menyadari bahwa sebetulnya Indonesia itu adalah suatu negara yang sangat-sangat berpotensi. Iya. Ini juga menarik ya Bu, karena ngomongin akses, ngomongin kesempatan gitu ya. Kadang-kadang, dunia teknologi kayaknya buat, apalagi nih kita dengar gitu ya, kayaknya buat para teman-teman wanita gitu ya, aduh kayaknya bukan buat saya gitu ya. Banyak yang kayak gitu. Padahal kita lihat di Bangkit sendiri banyak peserta yang mendaftar wanita, banyak juga yang mengikuti dan lulus bahkan wanita, dan juga bahkan tidak dari non metro, jadi dari kota-kota kecil gitu ya, dari kota-kota di luar kota besar. Nah, ini juga yang menarik karena tadi di awal kita bisa melihat ada video dari seorang peserta yang lulus dari Bangkit, namanya Lino Verlin gitu ya. Dia juga semangat banget, dia dari Sempu gitu ya, kemudian akhirnya sekarang menjadi web developer di Bali. Nah, ini kan cita-cita gini yang menginspirasi, dan saya yakin banget kalau poolnya ada, keberagaman dan inklusivitas di dunia teknologi terutama dan di segala industri akan lebih baik, karena tadi poolnya ada sebenarnya, teman-teman ini ada gitu ya. Hanya dengan program-program seperti ini akhirnya mereka juga bisa mulai percaya diri dan muncul gitu ya. Nah, ini menarik banget, terima kasih Ibu. Pak Asta, tadi kita udah ngomong nih sama Ibu Monica, sama Pak Albert gitu ya, tentang sebenarnya apa sih talenta digital yang dibutuhkan industri. Gimana perbedaan-perbedaan ini juga bisa dilihat dan akhirnya bisa terjawab di program-program seperti Bangkit. Nah, kalau saya lihat nih, saya ngelihat di pendaftar Bangkit di tahun ini, ada 1.000 mahasiswa nih Pak, dari Universitas Indonesia. Terima kasih dukungannya Pak, keren banget ya. Ini yang mendaftar Bangkit dari Universitas Indonesia banyak banget. Nah, menurut Bapak apa sih yang memotivasi para mahasiswa dan mahasiswa ini untuk mendaftar? Dan gimana sebenarnya kampus sendiri gitu ya memanfaatkan kolaborasi antara universitas dan industri gitu ya untuk menjadi kekuatan dan daya saing, dan mereka siap gitu menuju global. Jadi apa motivasinya mahasiswa-mahasiswa ini Pak? Iya, sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Albert dan Bu Monica. Kira-kira apa saja sih yang menjadi kebutuhan ya sebagai katakanlah global talent saat ini? Dan mahasiswa, kami melakukan survei juga kepada mahasiswa terkait dengan minat mereka mengikuti Bangkit itu, prioritas dari minatnya itu sebenarnya motivasinya apa, dan itu sudah dilakukan. Dan yang menarik adalah bahwa katakanlah mereka tahu bahwa mereka dapat 20 SKS dari Bangkit. Mereka mungkin sebagian juga mengikuti kegiatan itu dan mendapatkan insentif. Tapi itu bukan di top list, gitu. Bahkan agak di bawah. Jadi bagi mereka itu tidak terlalu penting. Yang penting justru yang paling menempati posisi atas itu justru adalah yang pertama adalah pengalaman di dunia atau real world problem. Jadi mereka mendapatkan kesempatan benar-benar untuk berhadapan dengan permasalahan-permasalahan yang real dan berhadapan dengan katakanlah state of the art technologies misalnya.
Kemudian berhadapan juga dengan katakanlah working environment ataupun tim ya di dalam menyelesaikan pekerjaan atau permasalahan itu benar-benar the real team. Dan itu sangat berharga buat mahasiswa karena kita tahu bahwa di kampus apa yang kita lakukan itu adalah boleh dibilang mini world, tapi mini world yang memang kita simulate, bukan the real problems of the real world. Meskipun ada memang aspek-aspek realnya, tapi itu tidak sampai atau mungkin tidak menjangkau seluruh mahasiswa. Nah, poin kedua yang menarik justru mereka tidak mengatakan bukan hard skill. Nah, benar itu. Ternyata Bu Monica tadi menyampaikan yang penting justru soft skill. Jadi poin yang hampir sejajar levelnya dengan atau boleh dibilang sama dengan motivasi real world tadi adalah soft skills. Jadi mereka mendapatkan pengalaman soft skill yang luar biasa dan mereka mengharapkan itu. Jadi bagaimana mereka bisa berkomunikasi, interpersonal communication itu sangat penting buat mereka. Kemudian juga bagaimana mereka berinnovate di dalam sebuah tim yang boleh dibilang diverse, beragam gitu ya. Jadi dengan berbagai latar belakang, budaya bahkan juga berbeda kadang-kadang dalam tim yang memang berasal dari banyak wilayah di Indonesia gitu. Terus juga mereka juga berhadapan dengan katakanlah engagement. Jadi bagaimana mereka dilatih untuk menjadi seorang leaders. Jadi membawa sebagai leadership di dalam sebuah tim. Nah, di situ mereka harus engage ya untuk mencapai suatu achievement dalam tim. Nah, terutama kalau kita lihat di Capstone Project, saya juga turut menjadi juri di situ. Dan saya melihat apa yang dibuat, apa yang disusun itu luar biasa. Ya, waktunya singkat. Saya tahu mereka mengerjakan dalam waktu singkat ya. Tapi mereka sangat mengerjakannya dengan serius gitu ya dan secara holistik pendekatannya. Jadi tidak cuma satu aspek tapi ya itu bisa dihasilkan dari sebuah tim yang tadi yang karakteristiknya seperti itu. Jadi menurut saya itu sangat penting ya untuk kedepannya karena memang kompetensi yang diharapkan the next jobs gitu ya, the future jobs yang mungkin saat ini belum ada itu akan membutuhkan keahlian-keahlian itu. Dan kami dari universitas menilai bahwa sekarang memang saatnya bahwa partnership dengan mitra terutama di industri, apalagi kita tahu bahwa industri 4.0 itu yang state bukan universitas. Yang state industri 4.0 itu adalah industri. Jadi sekarang you are the leaders gitu. Kita sebagai universitas akan mencoba atau berusaha menjadi tentu saja berperan di dalamnya. Kalau bisa menjadi peran utama, tapi kami yakin bahwa dalam hal ini yang men-state arahan itu adalah industri. Jadi universities ya we tend to follow, but we try to keep up gitu. Jadi itu kuncinya dan saya pikir itu partnership yang penting saat ini. Ya, oke. Perbincangan hari ini seru sekali. Semoga teman-teman juga mendapatkan insight yang banyak. Peserta Bangkit maupun undangan yang sudah hadir hari ini bikin light bulb di kepala saya gitu ya, banyak sekali insight-insight yang luar biasa. Nah, kita udah bahas soal motivasi female in tech, orang-orang yang bisa mungkin juga berada dimanapun mereka juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama sampai kolaborasi antara industri dan universitas. Sekarang tiba saatnya saya mau bertanya pertanyaan pamungkas, bukan penyanyi ya Pak ya, ini Pak pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan hari ini, mungkin juga pertanyaan penutup sekaligus. Apa harapan Bapak Ibu nih ya mengenai Bangkit 2022? Karena ini kita sudah di tahun yang ketiga bersama Bapak juga di tahun pertama, ini tahun kedua berarti ya Pak ya. Apa sih sebenarnya hal-hal atau impact baru yang ingin kita capai bersama? Itu mungkin saya mau bertanya, boleh ke Ibu Monica dulu kalau gitu. Saya mewakili Goto ya dari Gojek, GoPay dan Tokopedia, tentunya merasa sangat-sangat terhormat sudah diberikan kesempatan dan dipercayai untuk menjadi partner Bangkit 3 tahun berturut-turut. Dan dengan itu tentunya aspirasi kami bersama-sama dengan Bangkit ingin melihat supaya Bangkit bisa terus menghasilkan ya anak-anak yang bukan cuman ready to work atau siap bekerja, tetapi tentunya anak-anak yang I would call as game changers ya, bisa membawa perubahan, berinovasi dan mendevelop solusi gitu untuk problem-problem yang memang kita rasakan di seluruh Indonesia. Jadi harapan saya program Bangkit ini bisa menghasilkan anak-anak seperti itu sehingga Indonesia terus tentunya bisa berkembang dan bertumbuh untuk mengikuti era digital ekonomi. Siap. Terima kasih. Jadi game changer ya. No pressure tapi diingat. Jadi game changer. Oke, Pak Albert.
Kalau gitu saya menanya Pak Albert, kira-kira apa sih harapan Bapak gitu ya mengenai Bangkit 2022 dan apa kira-kira impact yang diharapkan untuk lebih baik lagi nih Pak di tahun ini? Kami sebenarnya sangat semangat dan senang untuk bisa dapat berpartisipasi dan berperan aktif di program Bangkit ini. Di mana talenta-talenta Traveloka yang terbaik itu bisa langsung berinteraktif, memberikan ilmu dan pengetahuan langsung ke ribuan mahasiswa Bangkit ini. Gitu. Nah, apa yang kita harapkan di tahun ini adalah satu, kita tetap harus memberikan materi-materi yang lebih relevan dan lebih bagus, eksekusi program yang lebih bagus, dan juga mengembangkan alumni program Bangkit ini. Nah, dari segi jumlah, kita juga harap akan lebih banyak partisipasi di tahun ini dan juga dapat dimonitor secara baik dan di-quantified ya secara sistematik gitu. Nah, akhir kata saya mau sampaikan semoga program Bangkit ini bisa menarik lebih banyak lagi partners dan mahasiswa sehingga kita bisa bersama-sama ya mendorong lagi perkembangan teknologi, edukasi dan ekonomi di Indonesia. Yes, semangat banget Pak Albert, Semangat. mantap. Ini seneng banget mendengarnya gitu ya bahwa ada kolaborasi bahkan dari talenta-talenta terbaik dari Traveloka juga akan berkontribusi di Bangkit di tahun ini ya Pak. Semangat banget, terima kasih Pak. Mungkin Pak Asta kalau Ya. gitu. Silakan Pak, Ya, harapannya. kalau harapan saya sebenarnya kita tahu mungkin kita juga berharap pandemi ini akan berakhir ya. Dan harapan kami bahwa ya mudah-mudahan seluruh mahasiswa yang terlibat Bangkit ini nanti akan benar-benar menjadi katakanlah atau menjadi peserta ya entry terhadap Global Talents Competition. Jadi Indonesia sudah saatnya memang kita menunjukkan bahwa Indonesia punya kapasitas untuk menghasilkan Global Talents dan kapasitas itu mudah-mudahan tidak hanya dipakai di global tapi benar-benar dipakai di Indonesia. Ya, siap, terima kasih. Jadi semoga ini 3.000 peserta yang hadir hari ini dan sudah diterima di Bangkit terus berjalan, nggak ada yang drop ya Pak ya, Betul. komitmennya maju Amin. terus supaya bisa benar-benar ready menjadi global talent ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir hari ini, seru banget bincang-bincangnya. Semoga sering-sering kita bertemu, jangan virtual terus ya. Semoga tadi Pak Asta juga bilang pandeminya bisa segera berakhir gitu ya. Baik, terima kasih yang sudah menyaksikan dari Sabang sampai Merauke nih ya, teman-teman dari manapun teman-teman berada. Semoga semakin termotivasi untuk mengembangkan diri teman-teman sekalian karena kita butuh kamu gitu ya. Jadi ayo bangkit dan maju sama-sama. Semoga kita semua bisa sehat selalu, menjadi yang lebih baik dan kita akan kembali ke Cendekia kalau gitu. Silahkan, terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Dora, Ibu Monica, Pak Albert, dan Pak Asta yang sudah berbagi insight dan harapannya untuk peserta program Bangkit tahun 2022. Senang sekali hari ini kita bisa mengikuti seluruh rangkaian pembukaan program Bangkit. Kini tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Bersama kita sambut dimulainya Bangkit 2022. Semangat untuk Anda yang terpilih sebagai peserta, kontributor, dan fasilitator. Keep the Bangkit spirit high and do your best. Semoga Bangkit mewujudkan harapan-harapan baik kita untuk Indonesia yang gemilang. Saya Cendekia Lutfiata Nazalia selaku MC hari ini pamit undur diri. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Ayo bangkit dan maju sama-sama.